Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas perilaku organisasi tentang komunikasi dan informasi. Ada 5 hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada konsep komunikasi dan informasi, yang kedua ada keunggulan komunikasi dan informasi, yang ketiga ada komponen, yang keempat ada peran dan fungsi, dan yang terakhir ada perkembangan komunikasi dan informasi. Yang pertama ada konsep komunikasi dan informasi. Menurut Fred Lutyens, komunikasi adalah pemahaman terhadap sesuatu yang tidak terlihat dan tersembunyi. Elemen yang tersembunyi ini melekat pada budaya yang memberikan arti pada proses komunikasi yang dapat dilihat. Bahkan komunikasi merupakan proses personal yang mencakup pertukaran perilaku. Orang yang melakukan komunikasi disebut dengan komunikator, orang yang diajak berkomunikasi disebut dengan komunikan, dan orang yang mampu berkomunikasi disebut komunikatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima informasi kepada orang lain atau dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan, tertulis maupun bahasa nonverbal. Dan menurut tim dosen Adpen UPI, dalam disiplin ilmu saintifik yang disebut dengan teknologi informasi adalah aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya komputer dan hubungan mesin dan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Konsep komunikasi dan informasi. Komunikasi adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima informasi kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan, tertulis, maupun bahasa nonverbal. Teknologi informasi dan sistem komunikasi dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menurut MC Leot atau Denny Darmawan dan Asrat 2012 ayat 5. Akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Kelancaran komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor inteligensi, faktor perbandingan, dan faktor biologis. Komponen dalam proses komunikasi meliputi penyajian kembali atau decoding, pesan, penerimaan pesan atau receiver, penyandian, gangguan komunikasi atau noise, saluran komunikasi yaitu konteks. Sistem teknologi informasi komputer terdapat 3 komponen, yaitu 1. Sistem komputer, 2. Komunikasi, dan 3. Tahan guna. Selanjutnya, peran dan fungsi. Komunikasi merupakan bahasa yang menghantarkan pesan-pesan informasi yang ditujukan untuk menyamakan persepsi-persepsi dari pembawa informasi kepada penerima informasi dengan jelas dan tanpa terbelit-belit, menjadikan komunikasi lebih mudah dipahami oleh penerima informasi. Terlebih ada 2 selembaran yang secara jelas mempertegas redaksi-redaksinya. Fungsi dari teknologi itu sendiri, teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, and fungsi communication. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi. Ada 2 dampak dari aspek yang dapat mempengaruhi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, positif. Aspek ini memberikan cara dan strategi yang dapat dengan mudah diakses oleh umat manusia, terutama pengguna dari teknologi, dan mengambil informasi-informasi yang positif dan menginformasikan informasi tersebut secara positif. Dampak aspek ini menggunakan teknologi secara baik dan benar, bahkan mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, negatif. Aspek ini, pengguna teknologi memperoleh informasi dan mengkomunikasinya secara negatif, menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan-kepentingan yang negatif, bahkan menggunakan teknologi secara negatif dan menyalahgunakan teknologi untuk sesuatu yang jahat. Pada prinsipnya, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, terutama pembelajaran internet, dapat dikembangkan melalui 3 cara menurut
Jam'an Story dan Udin Syaifuddin sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang sudah ada, seperti email, IRC, www, search engine, Billings, dan FTP. Yang kedua, menggunakan software pengembangan program pembelajaran dengan internet yang dikenal, dengan web course tools yang diantaranya bisa didapatkan secara gratis atau bisa juga dengan membelinya. Yang ketiga, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti ASP dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.